Oke, mungkin teman-teman semua sekarang kita mulai ya. Ya, oke. Kak Richard, udah ready Kak Richard? Oke, sudah ready. Oke, thank you Kak. Oke, hai semua, kenalin. Nama aku Bianca dari Desti dan aku hari ini adalah moderator sekaligus juga untuk nanti speaker dari perwakilan Desti. Kebetulan untuk di webinar kali ini sesuai dengan temanya ya, yaitu adalah kita bakal sharing-sharing nih tips cara untung lewat jualan gitu. Nah, untuk webinar kali ini Bianca tidak sendiri, jadi ada dari perwakilan dari Kak Richard Putra yang di sini mungkin dari Kak Richard Putra ini adalah background-nya itu digital marketer dan juga millennial entrepreneur gitu. Nah, nanti mungkin Kak Putra bisa, Kak Richard bisa sharing-sharing mengenai bisnis milenial dan juga master online community gitu. Kebetulan beliau adalah founder untuk community tersebut gitu. Nah, Oke. untuk selain itu, mungkin teman-teman sambil kita perkenalan-perkenalan nih, bisa tolong di chat dong di kolom komentar gitu, kira-kira kalian asalnya dari mana, dan mungkin background bisnisnya seperti apa, atau mungkin ada kepikiran pingin ide bisnis apa gitu. Jadi kita nanti bisa sharing-sharing, dan hopefully nanti kalau kita bisa jawab pertanyaan kalian, kita pasti akan bantu jawab pertanyaan kalian juga gitu. Boleh dong nanti di sharing-sharing ya teman-teman, kira-kira di kolom komentar kalian dari mana, terus juga bisnisnya apa gitu. Dan teman-teman hari ini juga kebetulan Kak Richard bakal ada giveaway buku. Syaratnya adalah kalian harus nanti kan di sesi akhir ada Q&A ya. Kalian boleh tanya dan nanti pertanyaan terbaik itu akan dapat giveaway bukunya dari bukunya Kak Richard gitu. Nah, oke. Oke, siap. Mungkin ini kita udah lihat nih ada beberapa teman-teman yang menjawab pertanyaan ya. Tadi mengenai dari mana. Ada yang dari Medan, ada yang dari Jakarta, dari Jogja. Halo semua, halo semua. Thank you banget udah join. Dari Purwodadi, oh membernya MOC nih Kak. Ada dari Solo juga, dari MOC juga nih, dari Palembang. Hai semua, halo. Thank you banget udah join ya. Oke, okay. Maybe without further ado, kita akan mulai. Nah, kebetulan yang mulai itu adalah dari aku dulu. Jadi background aku adalah business development dan ini mungkin sedikit-sedikit mengenai produk-produk apa saja sih yang Desti punya. Terus juga kenapa ini relatable sama teman-teman millennials yang mungkin baru mau jualan atau mungkin yang lagi cari bisnis sampingan gitu. Jadi apa aja sih kira-kira platform-platform dari Desti itu yang bisa membantu teman-teman untuk berjualan gitu. Nah, Kak Richard, aku langsung mulai bagian aku dulu ya Kak, mungkin Oh iya, ya Kak. siap. Oke. Thank you Oke, Kak. Kak. Oke. Okay. Ya, thank you. Nah, Flo, bisa tolong dibantu ya Flo untuk sharing screen-nya. Nah, oke okay, teman-teman, jadi mungkin ada yang udah pernah dengar tentang Desti belum? Jadi Desti itu kalau udah ada bisa tolong sambil chat ya. Kira-kira Desti itu apa menurut kalian gitu. Nah, jadi mungkin kalau aku di sini kan perspektifnya mungkin aku hanya sebagai seller aja ya. Kira-kira Desti itu adalah platform untuk kita tuh bikin platform digital untuk apapun sebenarnya yang berkaitan sama seller. Misalnya nih ada yang penjual Instagram atau misalnya kayak penjual lewat WhatsApp gitu. Nah ini kita memang bikinin platform untuk kalian istilahnya tidak hanya untuk jual beli, tapi nanti mungkin flow-flow-nya itu adalah misalnya kalian dari Instagram, kalian pasti sudah mengenal namanya link in bio gitu. Misalnya kalian bisa taruh link in bio, terus dari situ bisa lihat kalian kayak mau berjualan di mana gitu. Nah, jadi kita ada beberapa produk sih. Mungkin kalau background-nya Desti itu adalah bisa dibilang produknya tuh lokal banget gitu. Nah, nanti mungkin seiring dengan penjelasan-penjelasan produknya itu nanti baru ada use case-nya. Nah, mungkin sebelum itu aku akan buka dengan sejenis kayak kira-kira apa aja sih yang berkaitan dengan penjual-penjual baru gitu. Boleh next slide, Vo? Nah, mungkin teman-teman nih di sini ya, um, sorry, teman-teman nih ada nih Kak Nisa, Kak Intan, Kak Bobby, Kak Riki, itu mungkin ada yang penjual-penjual baru atau mungkin
atau mungkin yang sudah memang penjual ada jualan sampingan gitu. Nanti mungkin bisa disampaikan juga case-case kalian seperti apa. Tapi secara umumnya Bianca ingin buka dengan misalnya nih kebetulan ada si A dan si B ya. Nah, si A dan si B itu kebetulan nih si A adalah mungkin yang udah punya kerjaan full time, tapi mungkin ingin punya penghasilan tambahan, terus mungkin yang si B itu mungkin ingin memulai bisnis baru gitu. Misalnya kayak full time seller. Nah, biasanya itu kalau penjual-penjual baru kayak gini, atau mungkin kayak teman-teman kita yang millennials atau apa, yang mungkin baru ingin mulai jualan itu, kira-kira masalahnya seperti apa sih? Mungkin ya teman-teman bisa nanti disampaikan juga di kolom komentar ya, kalau misalnya, kalau aku pengalamannya gini Kak, gitu bisa disampaikan juga. Nah, tapi secara umum itu biasanya kendala-kendalanya adalah kita punya budget atau mungkin kita punya pengalaman itu kan mungkin belum sebanyak teman-teman yang lain gitu. Jadi mungkin misalnya kayak koneksi kita. Jadi kita bisa mulai dari mana sih? Biasanya itu pasti mulai perjualan itu via WhatsApp gitu, atau mungkin via Instagram. Terus juga mungkin kayak mau buka di marketplace gitu. Itu kayak isu-isu yang mungkin kita akan muncul. Gimana sih cara menemukan produk yang tepat? Gimana sih enaknya berjualan di mana ya? Yang maksudnya kayak ringan biaya seperti itu. Terus juga mungkin kalau teman-teman yang kerjaannya kayak mungkin part time, hanya part time jualan gitu, mungkin kayak gimana ya cara ngatur pesanan yang oke. Terus juga mungkin karena capitalnya sedikit terbatas, teman-teman modalnya terbatas, mungkin kalian harus memikirkan cara jualan yang paling efektif gitu. Kayak yang paling hemat biaya, platform yang paling hemat biaya, seperti itu. Dan juga gimana caranya untuk hasil penjualan itu diterima dengan cepat. Itu sih teman-teman biasa isu-isu masalahnya ya. Jadi setelah udah tahu mau jualan apa, nah itu mungkin kayak next-nya adalah lebih ke isu operasional gitu. Next-nya, Flo. Nah, kira-kira tuh solusi apa aja sih yang dibutuhin sama penjual-penjual baru gitu. Nah, mungkin penjual-penjual baru itu membutuhkan produk katalog yang jelas. Gimana caranya customer kita itu bisa melihat produk katalog yang jelas? Misalnya nih, kalau teman-teman memutuskan untuk berjualan via WhatsApp gitu, gimana caranya tahu produk-produk itu ready atau enggak? Nah, ini teman-teman pasti butuh produk katalog ya. Terus juga apakah teman-teman tuh bisa memproses pesanan secara otomatis gitu. Nah, selain itu juga mungkin kalau teman-teman hanya berjualan via WhatsApp, kalau teman-teman nggak ada produk katalog atau mungkin tidak memilih toko di marketplace atau punya website sendiri, mungkin teman-teman pelanggan itu pada saat chat kalian misalnya kayak ini ready nggak? Tapi mungkin itu udah jam 11 malam, yang mungkin kita sebagai seller sudah istirahat ya teman-teman. Jadi pelanggan itu kan pasti membutuhkan belanja tuh yang kita tuh nggak tahu pastinya tuh kapan. Bisa aja dia siang, pagi, malam, itu benar-benar sesuka mereka gitu. Nah, jadi mungkin teman-teman tuh membutuhkan solusi untuk toko online yang bisa bertransaksi 24 jam gitu. Terus selain itu, pasti teman-teman kan tadi mungkin sebagai penjual baru juga ingin platform yang ringan biaya, terus juga tidak menunggu lama untuk hasil jualan, dan juga mungkin teman-teman nih, misalnya teman-teman ada reseller baju, atau mungkin reseller yang tadi aku lihat adalah reseller detox tea gitu. Nah, mungkin teman-teman nih, kalau teman-teman berjualan via marketplace, atau mungkin via tempat usaha lain seperti Instagram aja gitu, mungkin teman-teman akan banyak menemukan produk yang sama. Yang akhirnya adalah mungkin nanti Kak Richard nih bisa dibantu ya Kak, gimana sih caranya supaya platformnya itu kita tuh akhirnya nggak jatuh-jatuhan harga gitu. Karena mungkin kalau teman-teman berjualan di marketplace atau mungkin di Instagram, teman-teman tuh akan banyak menemukan, teman-teman customer ya, akan banyak menemukan produk yang sama. Terus gimana caranya kita bisa menang gitu dibanding dengan teman-teman lain yang mungkin menjual produknya tuh lebih murah gitu. Nah, seperti itu sih. Nah, terus selain itu, next-nya, kira-kira nih teman-teman itu, teman-teman seller yang baru, full next ya, full. Kira-kira apa aja sih teman-teman yang teman-teman seller itu punya sekarang? Misalnya Instagram, Instagram pribadi mungkin, teman-teman bisa start menjual lewat Instagram ya. Terus mungkin WhatsApp, jadi ke teman-teman terdekat dulu. Terus juga mungkin teman-teman ada Facebook, mungkin bisa mulai nge-ads juga jika diperlukan. Dan juga adalah TikTok, teman-teman. Mungkin kalau sekarang aku tambahin ya Instagram Reels juga gitu. Yang algoritmanya mirip dengan TikTok, jadi teman-teman bisa memasarkan produk dengan oke. Gitu sih. Nah,
Next-nya, jadi aku mungkin mau perkenalan produk dulu ya. Jadi dari tadi yang misalnya nih si A dan si B itu datang dengan berbagai macam masalah, terus juga mereka ingin berjualan gitu. Nah, Desti itu hadir untuk mengenalkan produk digital ya teman-teman. Nah, untuk sekarang kita tuh ada dua produk. Yang pertama adalah Desti Page, yang kedua adalah Desti Store. Nah, untuk Desti Page itu seperti yang teman-teman bisa lihat gambarnya, ini kita udah sempat dipakai sama Bailey Para, terus dipakai sama influencer, dipakai sama berbagai macam brand besar lainnya. Mungkin teman-teman sekarang bisa coba ke Instagram sambil dengerin webinar ya, buka Instagramnya Luna Habit, ataupun nama beauty yang punyanya Luna Maya, itu mereka juga udah pakai Desti Page. Nah, Desti Page itu apa sih? Sebenarnya Desti Page itu adalah link in bio, teman-teman. Jadi landing page. Kalau misalnya nih, teman-teman tuh ke Instagram, terus klik link in bio, menggunakan Desti Page, nanti customer-customer kalian itu, kalau ngeklik di link in bio itu, nanti bisa melihat, misalnya teman-teman tuh berjualan di mana aja. Mungkin bisa berjualan via Desti Store, atau mungkin berjualan via Shopee, ataupun Tokopedia gitu. Jadi ini adalah platform-platform yang kita memang sediakan untuk seller gitu. Nah, next-nya adalah Desti Store. Ini ceritanya adalah platform toko online yang teman-teman sendiri itu bisa bikin dalam waktu 5 menit, teman-teman. Nah, mungkin dari sini itu platform toko online itu apa? Sebenarnya ya kita sering dengar lah teman-teman namanya itu website gitu. Next-nya, Flo. Nah, mungkin aku jelasin sedikit tentang Desti Page ya, teman-teman. Next-nya. Oke, nah ini salah satu user kita. Beliau ini adalah influencer juga, sekaligus juga entrepreneur. Nah, ini jadi mungkin di Desti Page itu tidak hanya digunakan untuk seller, teman-teman, tapi juga mungkin teman-teman nih, kan tadi kan si um, gimana ya, penjual itu kan kadang tidak punya Instagram bisnisnya gitu, tapi mungkin bisa start dari Instagram pribadi yang seperti Kak Sharon ini. Nah, Kak Sharon ini menggunakan Instagram pribadinya, dia pasang Desti Page yang di dalamnya itu tidak hanya memperkenalkan dia sebagai siapa itu Sharon, siapa itu apa itu bisnisnya, tapi juga dia bisa memperkenalkan mengenai produk-produk apa yang dia jual, terus juga personal branding gitu, teman-teman. Ya mungkin ini sangat diperlukan untuk penjual-penjual baru gitu. Next-nya. Nah, mungkin fiturnya ada apa aja sih kalau Desti Page itu bisa naruh logo. Mungkin teman-teman bisa menaruh logo bisnisnya teman-teman, terus bisa naruh teks juga, bisa naruh image, link. Nah, di link ini biasanya teman-teman bisa naruh link marketplace, link website, dan juga mungkin link WhatsApp teman-teman kalau memang teman-teman jualan juga via website gitu, WhatsApp gitu. Nah, selain itu, yang teman-teman yang paling istimewa dari Desti Page adalah teman-teman bisa naruh produk cards, produk katalog teman-teman. Jadi, teman-teman ini misalnya berjualan via Desti Store atau via Shopee gitu ya. Nah, link-link produknya itu kalian tuh bisa taruh di dalam Desti Page. Ini gunanya apa? Untuk meningkatkan teman-teman itu punya produk awareness. Misalnya nih, teman-teman itu misalnya jualan detox tea. Nah, detox tea itu varian apa aja, itu teman-teman bisa taruh di dalam Desti Page. Jadi sebelum teman-teman customer itu decide mau beli dari Shopee atau mau beli dari Desti Store, nah di dalam Desti Page itu mereka bisa istilahnya diedukasi untuk tahu produk apa aja yang tersedia dari produknya teman-teman, penjualannya teman-teman gitu. Next-nya, Flo. Nah, jadi kenapa harus bikin Desti Page, teman-teman? Jadi teman-teman itu bisa desain sendiri halaman pribadinya gitu, kayak seperti yang ada contohnya ini. Jadi background bisa diganti, terus juga link itu bisa ditambahkan sesuka teman-teman gitu. Terus teman-teman tuh bisa nge-share apapun, misalnya kayak naruh fotonya teman-teman, foto produk, mau taruh lagu, video YouTube, teman-teman punya lagu favorit itu bisa ditaruh di dalam Desti Page gitu. Next-nya, Flo. Selain itu juga teman-teman itu untuk di dalam Desti Page itu, iya benar, thank you Kak. Iya, nah dari ini tuh gratis teman-teman gitu. Nah selain itu bisa promosi toko online juga yang tadi bisa taruh produk katalog, ada dashboardnya juga. Jadi dari dalam dashboardnya nanti teman-teman tuh bisa tahu kayak jam berapa kira-kira orang itu ngeklik Desti Page-nya teman-teman gitu. Jadi ini bisa digunakan untuk analisa atau trik marketingnya teman-teman ke depannya. Misalnya nih, dari berdasarkan analitiknya Desti Page, kalian bisa lihat, oh jam 4 itu rame nih, jam 4 itu rame teman-teman customer itu banyak yang ngeklik Desti Page. Nah, berarti teman-teman nih bisa mulai menyiasati marketingnya, marketing kalian punya
sosial media misalnya untuk upload postingan, baik itu Instagram Reels, Instagram Post, atau mungkin Instagram, benar, Instagram Post, ataupun Instagram yang ada story-nya gitu, itu bisa di-upload misalnya kayak jam 3 gitu, karena kalian tahu jam 4 itu akan rame customer, gitu sih. Terus juga, ini kita tidak munafik teman-teman, kalau memang di Indonesia itu sudah banyak yang menggunakan link in bio, yang kebetulan adalah Linktree kalau teman-teman itu paham. Nah, jadi kalau teman-teman sekarang bisa menggunakan Linktree, udah menggunakan Linktree, kalau teman-teman mau memakai Desti Page itu kita punya fitur yang langsung bisa import. Jadi teman-teman itu bisa langsung import data-data dari Linktree untuk dimasukkan ke dalam Desti Page. Gitu sih. Dan tadi sesuai dengan yang Kak Richard ngomong, semua ini gratis teman-teman. Untuk fitur-fitur seperti link, unlimited link, penggantian background, terus juga menaruh foto, dan lain-lain, itu gratis. Untuk Desti Page, mungkin teman-teman tanya, Bi, sebagai sesama seller ya teman-teman, gitu. Mungkin tanya kalian, Bi dapat uang dari Desti Page dari mana, gitu. Nah, dari Desti Page itu teman-teman hanya ada satu fitur yang berbayar, yaitu adalah fitur payment. Nah, misalnya nih, payment itu biasa digunakan oleh siapa sih? Tadi mungkin kalau Kak Sherin itu ya teman-teman, tadi yang aku udah sharing di awal, Kak Sherin itu kan sebenarnya adalah influencer, adalah juga penjual, dia punya jualan makanan teman-teman. Nah, kalau misalnya Kak Sherin nih lagi punya webinar, atau mungkin lagi punya kelas untuk misalnya kelas asuransi, ataupun kelas yoga, kelas bisnis gitu, nah teman-teman itu bisa menggunakan Desti Page untuk pendaftaran, misalnya pendaftaran kelas tersebut gitu. Dan nanti kalau pendaftarannya via Desti Page itu baru nanti kita akan charge teman-teman. Jadi hanya fitur itu aja yang berbayar. Selain itu, fitur yang seperti tambah link dan gambar itu semuanya gratis. Jadi in general Desti Page itu gratis teman-teman. Gitu. Nah, next-nya produk kita yang kedua, Desti Store. Jadi tadi kan teman-teman nih ceritanya udah punya Instagram pribadi, udah punya link in bio ya teman-teman. Nah, di link in bio-nya, di dalamnya, teman-teman bisa taruh nih, misalnya kalian berjualan detox tea ya, tadi salah satu dari kita punya um, partisipan ya dari webinar ini, dia jualan detox tea gitu. Nah, mungkin teman-teman yang jualan detox tea itu udah jualan di mana aja sih? WhatsApp, mungkin iya. Terus juga Instagram, mungkin iya. Kita ngomong langsung ya, Shopee, Tokopedia, terus mungkin teman-teman udah punya toko online sendiri, udah mungkin punya Desti Store. Nah, 5 link ini teman-teman, 5 link jualan kalian ini bisa ditaruh di dalam Desti Page gitu. Nah, setelah itu flow-nya kan berarti customer mungkin pergi ke Instagram, customer klik link di bio, dan next-nya adalah customer decide mau beli di mana gitu. Nah, kali ini kita akan memperkenalkan satu platform, Desti Store, yang adalah platform toko online, teman-teman. Yang dalam 5 menit, kalian itu udah bisa punya toko sendiri. Dan istilahnya kita tuh bisa dibilang ini kayak website, teman-teman. Dan udah website look like banget. Kelebihannya adalah, teman-teman, di website kita itu, platform Desti Store itu, kita tuh sudah ada partner-partnernya, teman-teman. Misalnya nih, kita udah ada kerjasama sama JNT, langsung direct. Teman-teman mungkin butuh juga yang lain gitu. Kita udah ada Si Cepat, udah ada Ninja, Layan Parsel, Wahana, Tiki, Antar Aja, dan mungkin teman-teman juga yang sekarang bisa jualan makanan nih, atau mungkin yang harus cepat-cepat sampai, kita udah punya fitur juga untuk instan dan same day delivery gitu. Jadi memang kita udah sediain platform-platform untuk pengirimannya teman-teman gitu. Dan juga platform pembayarannya seperti menggunakan VA dan juga bisa menggunakan e-wallets gitu. Jadi memang udah siap jualan lah teman-teman. Istilahnya kalau dari teman-teman itu hanya butuh daftar. Daftarnya juga gampang banget, langsung ke desti.app. Terus juga teman-teman perlu upload produk, selain itu desain toko, dan juga udah selesai. That's it, teman-teman bisa langsung siap jualan. Gitu sih. Next-nya, Kak. Oke. Nah, mungkin teman-teman nih banyak yang tanya, Bi, mending jualan di marketplace dulu atau mending jualan di punya toko online sendiri kayak website gitu. Nah, kalau teman-teman punya capacity banyak, punya ceritanya punya kayak waktu banyak untuk handle banyak store, aku saranin untuk buka dua-duanya teman-teman gitu. Jadi bukan kita tidak istilahnya kayak kita seimbang lah, karena masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Mungkin kita mulai dari marketplace ya. Marketplace itu yang terkenal di Indo siapa aja sih? Teman-teman pasti udah tahu.
Kalau misalnya mungkin produk kecantikan cewek-cewek nih mungkin lebih suka Shopee. Tapi mungkin kalau cowok-cowok yang mungkin tech atau mungkin sekedar hobi mungkin lebih suka di Tokopedia gitu. Nah, itu marketplace teman-teman. Nah, marketplace ini sering kita bilang pasar. Jadi istilahnya teman-teman kunjungin pasarnya, di situ teman-teman disediain berbagai macam produk dari berbagai macam seller gitu. Nah, kalau website ini adalah tokonya teman-teman sendiri. Jadi, mungkin kalau website ya teman-teman, kita bisa bilang um, teman-teman itu bisa memasarkan produk kalian sendiri gitu. Misalnya jadi tidak bersaing dengan penjual lain. Tapi kalau misalnya di marketplace, begitu teman-teman mungkin Google Detox Tea gitu, kalian akan punya banyak pilihan produk-produk yang berbeda gitu. Jadi mungkin tergantung jenis produknya juga teman-teman. Kalau produk kalian unik nih, misalnya kalian punya brand sendiri atau apa, ya lebih mungkin bagus di marketplace dan bagus di website juga. In a way di website kalian bisa branding sendiri, di marketplace kalian bisa kayak unik karena produk kalian unik gitu. Tapi mungkin kalau produk kalian itu yang merupakan kayak kalian tuh adalah reseller atau mungkin kayak produk-produknya itu banyak yang sama dengan penjual lain, mungkin persaingan di marketplace itu jadi lebih ketat dibandingkan kalau kalian tuh punya toko sendiri gitu. Terus kalau misalnya di website teman-teman mungkin ini bedanya ya Desi Store dengan mungkin Shopee ataupun Tokopedia. Kalau di website itu teman-teman itu bebas menentukan produk apapun yang kalian mau, bebas menentukan kapan kalian mau kirim produknya gitu. Nah kalau mungkin teman-teman ke dalam marketplace, nah kalau teman-teman berjualan di marketplace mungkin correct me if I'm wrong ya teman-teman yang udah berjualan. Nah tapi kalian itu akan di set waktunya, misalnya kayak dalam 1 kali 24 jam kalian harus confirm pesanan, dalam 2 hari kalian harus kirim produknya gitu. Nah, kalau di toko online sendiri, kalian bebas. Istilahnya kayak bisa menentukan waktu operasional sendiri. Jadi mungkin tadi kembali lagi kalau kita ke case yang tadi kita bahas di awal, teman-teman, si A, misalnya si A itu yang hanya part-time gitu. Mungkin dia lebih cocok untuk punya toko online sendiri yang waktu pemrosesan pesanannya itu lebih fleksibel. Seperti itu sih. Terus ini sering kejadian juga teman-teman, mungkin yang membedakan juga ya, kalau misalnya kayak teman-teman berjualan di marketplace itu sering beli di marketplace, mungkin kalian sebagai customer, kayak istilahnya kadang kita nggak inget nama tokonya itu apa. Misalnya nih, Bianca beli detox tea dari toko A gitu. Tapi begitu nanti Bianca ditanyain sama teman Bianca kayak, kamu beli produknya di mana? Oh, aku hanya ingat nama marketplace-nya aja. Nggak ingat nama store-nya, karena mungkin produk yang dijual itu terlalu banyak juga yang sama gitu. Dan next-nya, jadi kalau misalnya teman-teman butuh yang branding lebih atau ini, jadi lebih cocok untuk misalnya masuk ke toko online gitu. Jadi itu sih teman-teman yang membedakan ya, gitu. Next-nya, Flo. Nah, mungkin next-nya ya teman-teman. Jadi tadi aku udah bilang untuk kenapa harus pakai Desi Store juga. Jadi selain tadi pemrosesannya itu untuk pembuatan tokonya cepat ya. Next, Flo. Terus juga teman-teman bisa desain toko sesuka kalian, terus juga bisa punya domain sendiri, misalnya nih, kalian punya brand, misalnya kayak BB Shop gitu, bisa kalian bisa punya kayak bb.com gitu. Jadi kayak istilahnya kayak toko yang bisa di-branding dengan branding kalian sendiri. Next-nya, Flo. Nah, juga tadi yang udah berkaitan dengan branding, teman-teman jadi bisa desain sesuka kalian. Nah, terus juga kita udah ada berbagai macam fitur, teman-teman yang mau jualan wholesale, mau jualan retail, dan juga bisa punya diskon ongkir, ini juga kita udah siapin juga fitur-fiturnya teman-teman, jadi udah ready banget kalau kalian memang mau jualan, gitu. Next-nya, Bro. Oke, nah selain itu, tadi aku udah jelasin di awal, kita juga udah terintegrasi dengan berbagai macam delivery dan payment platform, gitu. Selain itu, kita juga pencairannya cepat dan instan. Dan juga kita selain tadi di dalam Desti Page, di dalam Desti Store juga ada fitur analytics teman-teman. Jadi kalian bisa tracking penjualan hari ini berapa, produk yang paling laku apa, itu. Jadi memang bisa kelihatan gitu progres-progres dari penjualannya. Nah, mungkin next-nya adalah cara daftar. Nah, untuk cara daftar itu teman-teman bisa langsung ke desti.app. Nah, jadi kalau aku boleh kasih kesimpulan teman-teman untuk solusinya itu ya, kalau misalnya kayak tadi si A itu kan adalah penjual part-time dan si B itu adalah mau yang coba bisnis baru gitu. Jadi Desi Store itu bisa membantu penjualan,
karena kalian bisa membuat platform penjualan yang gratis, terus juga mudah untuk pengoperasian. Dan next-nya kalian bisa memproses pesanan secara otomatis, dan juga kalian bisa istilahnya bisa berjualan 24 jam, karena ya dengan menggunakan website, customer-customer kalian tuh bisa berbelanja sesuka hati customer kalian, misalnya kayak mau malam, pagi, siang, karena tokonya selalu buka 24 jam gitu. Dan juga kalian bisa mendapatkan hasil penjualan itu dalam waktu yang singkat gitu. Next-nya aku, nah mungkin ini aku lebih langsung serahin ke Kak Richard ya. Richard yang memang sudah merupakan ahli dari untuk meningkatkan tips biar cepet cuan, biar cepet untung gitu apabila berjualan bisnis, apabila berbisnis gitu. Mungkin aku langsung oper ke Kak Richard. Oke, Kak Bianca. Thank you nih. Ini Thank you luar banget, biasa Kak. nih, ya sharing dari Kak Bianca ya. Ini saya lihat Desti Waduh. juga gila nih. Kok lengkap banget ya? Aduh, thank you, Ya, Kak. ya, dan saya kagetnya pas awalnya tuh gratis loh. Jadi menurut saya sih wajib sih teman-teman cobain sih. Keren Iya, banget. thank you, Kak. Oke, ini saya sharing ini langsung ya, share slide-nya langsung buat Oke, teman-teman. boleh. Oke, kelihatan ya, Kak? Yes, kelihatan udah. Ya, oke. Oke, teman-teman, selamat sore semua. Pada hari ini saya akan share materinya, temanya adalah cuan, ya. Cara untung lewat jualan. Jadi harapannya buat teman-teman yang saat ini ingin maksimalkan jualan online, ya, menjelang akhir tahun, ya, kan sebentar lagi 12-12 ya. Dan kalaupun teman-teman mungkin ada yang berpikir, wah, saya belum siap nih, ya nggak apa-apa. Kita siapin dulu untuk 2022. Oke? Buat teman-teman, ini saya kenalin diri singkat aja ya. Saya Dika Putra, saya udah jualan online dari usia 14 tahun. Nah, saat ini usia saya bentar lagi 25 ya ceritanya. Dan bersyukur dari bisnis online ya udah dapetin banyak hal, ya mulai dari jalan-jalan, motor, mobil, rumah, semua dari bisnis online. Dan saya juga adalah founder dari Masteran Community, platform dan komunitas bisnis online di Indonesia yang punya prinsip jualan online pasti untung, bebas perang harga, dan dibimbing sampai bisa. Dan saat ini kita sudah bantu lebih dari 6.000 pebisnis online muda Indonesia maksimalkan bisnis online-nya. Dan saat ini saya menaungi 2 perusahaan ya, di mana kita memiliki lebih dari 100 tim internal. Oke, dan saya juga adalah penulis dari ini komunitas bisnis online saya, dan saya juga adalah penulis dari 2 buku. Ya, pertama Masa Secret Instagram 4.0, ini sudah terjual lebih dari 14.000 buku, dan kedua Masa Secret Facebook dan Instagram Ads, ini juga sudah terjual lebih dari 13.000 buku dan jadi bestseller. Dan ini profitnya kita donasikan 100% untuk panti asuhan yatim piatu. Kemarin kita udah donasi total lebih dari 300 juta profit dari hasil penjualan buku. Jadi harapannya bisa membantu teman-teman semua, ya terutama anak-anak muda, generasi-generasi kita makin sukses dan makin maju ke depannya. Dan tentunya kita sudah tahu teman-teman ya, di mana saat lagi pandemi seperti ini, Pak Presiden kita juga udah bilang ya, kita harus maksimalkan jualan online. Dan ketika saya lihat ke depannya, sepertinya ini dunia online ini makin lama makin menjadi teman-teman ya. Apalagi ntar ke depan katanya ada namanya metaverse. Lebih ngeri lagi ya. Jadi kita mesti ngerti banget namanya bisnis online. Jadi buat teman-teman yang belum, oke, udah masuk lagi recordingnya ya. Nah yang kedua, produk yang membuat masyarakat merasa lebih sehat. Nah itu bisa dari suplemen, vitamin, ataupun alat kesehatan. Nah kebetulan kalau kita sendiri masuk ke kategori nomor 2, jadi bisa dibilang penjualan pun malah naik gitu ya. Dan ketiga, produk yang membuat masyarakat merasa lebih sejahtera, bisa kita nih, buat teman-teman terutama para supplier yang udah punya produk, udah punya brand, nah mungkin teman-teman bisa tawarkan untuk peluang usaha, ya seperti reseller dan dropshipper online. Nah kita pun juga masuk ke kategori ini. Dan keempat, produk yang membuat masyarakat merasa lebih terawat penampilannya. Ya tentu ya kalau kita lihat ya, skincare, lagi pandemi, orang lagi di rumah tetap pakai skincare. Setuju ya? Tetap merawat penampilan. Minimal mereka ada TikTok-an, Instagraman ya. Saya perhatiin sekarang TikTok makin lama makin gila ya. Ini kita punya banyak tim ya, tim internal kita yang awalnya itu bisa dibilang, saya sendiri juga sama teman-teman. Kita itu nggak bisa ngedance ya, nggak bisa ngedance. Dan kita tuh nggak ngerti TikTok lah dulu awal-awal. Bener-bener apa sih ini TikTok gitu ya. Cuma ketika lihat keadaan sekarang, kok jadi tren ya. Jadi lama-lama jadi beradaptasi gitu. Ya jadi tim-tim internal kita sekarang malah makin jago main TikTok. Yang malah udah pada bisa ngedance sendiri gitu ya. Saya lihat wah luar biasa banget nih adaptasi. Dan
fashion juga udah mulai naik ya untuk saat ini, menjalani normal. Dan terakhir adalah pembuat produk yang buat keluarga dan anak tentu betah di rumah ya, seperti mainan anak, sepeda dan lain-lain. Ini seperti teman saya juga ada salah satu tim saya dulu tuh dia ada usaha jualan bola mainan gitu ya. Itu yang bisa di McDonald's, di KFC itu ada tempat main bola gitu loh. Nah, pas pandemi saya kira mungkin kena dampak, tapi ternyata tidak. Ya, ternyata banyak family, banyak keluarga yang beli bola juga buat anak-anaknya buat main di rumah biar nggak bosan. Jadi teman-teman pastiin punya 5 kategori produk ini agar teman-teman jualannya laris ya. Di saat pandemi era new normal tetap laris. Dan selanjutnya, nah ini nih tadi Kak Bianca ada singgung dikit ya, di mana saat lagi pandemi new normal tentu persaingan makin banyak, itu udah pasti ya. Itu udah pasti. Kedua, perang harga di mana-mana ya. Ketiga, mungkin teman-teman yang saat ini belum maksimal jual online-nya, mungkin ngerasa, saya belum siap nih menghadapi kompetisi. Nah, saya di sini share sedikit tips-tipsnya buat teman-teman. Yang pasti, tips yang pertama, yang mungkin teman-teman bisa lakukan, ya, kan teman-teman bisa dibilang, pasti ada dong Instagram pribadi, ada dong Instagram online shop, nah mungkin bisa mulai coba personal branding. Ya, atau enggak teman-teman punya akun publik atau enggak punya akun online shop. Nah, kayak saya pribadi, ini juga akun Instagram pribadi saya, ya. Ini sekarang 104.000 followers. Dan ini ada akun publik di Millennial, ini saya bikin tahun 2017, ya. 2017 benar-benar dari nol, ini ke stop lagi ya. Oke, sip, thank you. Nah, ini kedua ada bisnis milenial, itu 2017 saya bikin, itu dari nol banget, dulu cuma ibaratnya itu saya iseng aja, ya jujur ini termasuk kategori iseng, dulu tuh iseng upload konten-konten edukasi, konten-konten motivasi, dan ternyata dampaknya luar biasa banget, ya sekarang hampir 5.000 followers untuk saat ini. Ini akun publik. Ketiga, nah ini akun komunitas saya, namanya Mastermind Community. Saat ini 94.000, dan bisa dibilang kita semua mulai dari nol, teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman, nggak ada kata terlambat. Ya, sekarang apalagi kalau kita lihat TikTok ya. Ini TikTok ini saya baru bikin, yang bisnis milenial ini baru bikin awal tahun. Ya, awal tahun ini, ya lumayan ya, hampir kumpul 5.000. Ini TikTok saya tahun lalu kena blokir teman-teman, jadi saya baru mulai lagi pertengahan tahun ini. Ya itu juga hampir 100.000 ya. Jadi bisa dibilang algoritma TikTok ini sangat-sangat mendukung untuk menaikkan followers dengan cepat. Jadi sangat saya sarankan buat teman-teman ya, nggak perlu jago ngedance ya, nggak perlu jago ngedance juga bisa ibaratnya. Ini kalau teman-teman perhatiin konten di TikTok saya, di bisnis milenial kita nggak ada konten joget-joget teman-teman ya. Ya ada cuma sharing-sharing aja gitu ya, ikutin lagu-lagu TikTok yang kekinian atau enggak ya minimal edukasi lah ya, teman-teman siapin skrip edukasi buat sharing-sharing, simpelnya seperti itu. Oke, dan ingat teman-teman, personal branding ini berlaku untuk semua bisnis, profesi, dan semua itu bisa go online. Contohnya yang mungkin banyak orang yang berpikir properti itu nggak bisa di-online-kan, ya, atau nggak properti itu tidak bisa dipasarkan secara online. Mana mungkin sih orang-orang tua itu beli properti di Instagram, di TikTok, di YouTube, mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini saya kasih buktinya langsung, ini teman saya, ya kebetulan juga ini teman saya teman-teman ya. Jadi saya kebetulan pas-pasan banget ketemu dia tahun ini. Ya, saya waktu itu udah ketemu dia sekitar 3 tahun. Terakhir ketemu di seminar, dan saya lihat tuh dia suka personal branding gitu. Ya, personal branding, properti, jualan segala macam. Dia seorang sales properti. Ya, saat ini lumayan. Saya kemarin ketemu dia ngobrol-ngobrol, usianya di bawah saya deh, kalau nggak salah baru 20-an tahun juga. Itu dia udah bisa beliin orang tuanya mobil dan bisa berangkatin umroh, ya semua katanya hasil dari properti. Dari hasil apa? Personal branding. Ya, jadi buat teman-teman nggak ada kata terlambat untuk mulai personal branding, dan terbukti seluruh bisnis profesi itu bisa personal branding. Oke? Karena dengan personal branding kita bakal lebih dipercaya sama banyak orang. Ya, yang penting tentu kita perlu share yang positif aja. Ya, nggak perlu ikut-ikut kontroversi ya atau sensasi, kita yang positif-positif aja lah ya teman-teman ya. Oke. Dan selanjutnya, ini saya perlu jelaskan, kita harus punya namanya skill digital marketing. Nah, skill digital marketing ini menurut saya adalah high income skill. Ya, dengan teman-teman punya skill ini, bisa dibilang deh, teman-teman baru lihat produk nih, ini produknya udah pasti winning nih, udah pasti rame nih ketika diiklanin, ketika dipromosiin. Terus teman-teman udah tahu nih,
video produk, video promosi apa yang tepat, landing page apa yang tepat, website apa yang tepat untuk mempromosikan produk teman-teman, konten-kontennya seperti apa. Ketika teman-teman udah punya namanya high income skill ini, ya, bagi kalau teman-teman nih saat ini mungkin apalagi yang belum pernah bersama branding, nggak punya Instagram online shop, bikin captionnya bingung, aduh, ngupload satu foto aja 1 jam, ya, bikin captionnya apa, nyari-nyari di Google ya bahasa Inggris biar keren gitu kan, rata-rata kan kayak gitu ya, saya lihat ya. Dan ini teman-teman kalau teman udah punya skill ini bikin caption nggak nyampe 5 menit teman-teman, ya, nggak nyampe 5 menit. Jadi sangat saya sarankan teman-teman punya skill ini. Pertama, paid ads strategi dari baik Facebook, Instagram, Marketplace, Google, YouTube, TikTok Ads, and terus paid promote. Saran saya pilih salah satu dulu, ya, fokusin salah satu, jangan semuanya. Semuanya mau biar ya, pusing ya. Nah, teman-teman bingung sendiri. Kedua, hypno writing skill. Ya, ini skill copywriting. Jadi kalau teman-teman nih, kalau kita bicara public speaking, itu kan kita mesti ngerti nih ilmu komunikasi, NLP. Nah, kalau di dunia media sosial kita mengenal dengan namanya hypnowriting, ya, dengan menggunakan kalimat-kalimat copywriting yang bisa bikin orang penasaran dan bikin orang tertarik untuk membeli produk kita. Nah, itulah hypnowriting skill. Ketiga, teknik closing. Nah, tentu closingin orang ada tekniknya, teman-teman. Ya, kayak kita nih, buat teman-teman yang jualan offline, kan sama. Dengan melayani customer kan ada namanya teknik-teknik tersendiri agar mereka itu segera mau beli produk kita. Ya, dari awal cuma mau beli 1 jadi beli 10 gitu. Nah, kalau di media sosial itu juga ada namanya teknik closing ketika kita melayani customer. Nah, enaknya adalah teman-teman bisa siapin dengan menggunakan auto text. Ya, kadang-kadang kan kita kalau offline kan kagok tuh kadang-kadang, yang apalagi yang belum terbiasa. Nah, kalau teknik closing kan enak, tinggal teman-teman udah siapin kalimatnya, tinggal di copy saja. Ya, kalau mau closing customer. Dan yang keempat adalah sales funnel. Ya, nanti di sini saya bakal share apa itu sales funnel dan gimana cara pengaplikasiannya. Oke, ini saya perlu jelaskan juga kesalahan pemula saat beriklan. Mungkin teman-teman saat ini memiliki posisi seperti ini. Pertama, nggak paham namanya teknis beriklan sama sekali. Ya, siapa di sini belum coba ngiklan? Ya, mungkin boleh komen. Siapa di sini yang udah ngiklan? Nah, boleh komen juga ya. Terus kedua, nggak bisa membuat dan menentukan target market. Nah, sekali lagi ingat teman-teman ya, nggak semua orang bakal beli produk kita. Tapi target market yang tepat akan membeli produk kita. Ya, itu kuncinya. Ketiga, nggak bisa buat namanya copywriting ataupun script promosi. Yang tadi saya bilang ya, bikin caption aja pusing gitu ya. Nah, kalau teman-teman udah tahu, sebenarnya gampang ya, nggak nyampe 5 menit malah bikin caption itu, apalagi buat iklan. Oke, dan ini nih, terutama teman-teman yang saat ini suka ngiklan, ya, terus ngomong, aduh, kok gue iklan mau jam 10. Nah, mungkin teman-teman nih, terutama di Instagram, mungkin teman-teman masih sering iklan dengan gaya seperti ini, ya, di Instagram Ads. Klik tombol promote. Siapa di sini suka kayak gitu ya? Jadi ketika ngiklan, aduh, kok yang ngeklik banyak, tapi kenapa nggak ada yang order ya? Nah, mungkin teman-teman suka ngiklan dengan menggunakan tombol promote di sini. Nah, ingat, dengan tombol promo di sini itu tujuannya buat mendatangkan like, komen, share, bukan untuk datangin penjualan. Jadi wajar sekali kalau tidak ada yang menghubungi teman-teman saat teman-teman ngiklan. Dulu saya juga seperti itu teman-teman ya. Jadi wajar kita sama-sama belajar, oke? Dan kedua, kalau di Facebook kita suka pakai boost post. Nah, saran saya jangan ngiklan pakai aplikasi Instagram. Kalau mau ngiklan Instagram Ads, Facebook Ads, pakailah dashboard Business Manager Facebook. Nah, itu yang paling tepat. Karena di situ nanti teman-teman bisa memilih objektif untuk beriklan, kayak misalnya iklan pakai website, atau nggak linknya pakai Desti kan ya, dimasukin di situ, diiklanin. Bisa nggak? Bisa-bisa aja. Oke? Jadi jangan pakai di sini, tapi bisa pakai dashboard Business Manager Facebook. Dan kenapa saya pakai Facebook Ads, kenapa harus pakai Instagram Ads ya buat iklan? Ya, sebenarnya sih sekarang nggak perlu Facebook Instagram Ads lagi, sekarang ada TikTok Ads, ada Google Ads. Cuma jujur aja pengaplikasiannya menurut saya masih lebih mudah Facebook sama Instagram. Dan tentunya kita harus tahu nih, kenapa Facebook itu penting buat diiklanin. Nah, jadi buat teman-teman nih, yang mungkin udah punya website, ya, atau enggak, saat ini ntar mau menggunakan Desti, ya. Nah, itu nanti kita bisa nih, teman-teman. Prospek yang udah mengunjungi website kita, ya, mengunjungi website kita, itu ketika kita tanamkan Facebook Pixel,
itu dia bakal ke-track. Ya, bakal ke-track, atau enggak dia nih yang ngunjungin Instagram teman-teman juga bisa. Itu bakal ke-track juga datanya. Dan ketika dia kembali lagi ke Facebook ataupun ke Instagram, biasanya bakal muncul iklan. Kayak mungkin nih ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang mengunjungi Instagram saya. Besok-besoknya tuh teman-teman kena iklan saya terus. Nah, itu saya lagi ngiklan ceritanya teman-teman ya, pakai Facebook sama Instagram. Jadi nggak perlu heran ya, tiba-tiba ada kata sponsor, dia lagi gitu ya. Nah, itu lagi ngiklan teman-teman ceritanya. Oke, jadi inilah cara kerja Facebook. Ketika ada yang mengunjungin Instagram teman-teman, website teman-teman, itu bakal ke-track datanya dan bakal diiklankan kembali. Dan biasanya bakal lebih efektif. Kenapa? Nanti saya jelaskan tentang namanya traffic temperatur. Ya, jadi ibaratnya seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman kan udah pasti. Saya bagi satu prinsip. Kalau ngejar customer itu harus kayak ngejar pacar teman-teman ya. Nggak bisa satu kali aja, mesti berkali-kali gitu ya. Jadi ingat teman-teman ya, ngejar gebetannya ngotot berkali-kali. Giliran ngejar customer satu kali, di-read doang ya, nggak dibales, udah nyerah duluan. Ya itu prinsip yang salah. Ya jadi sekali lagi teman-teman kalau mau mencari customer, ya kita mesti target berkali-kali. Nah dengan iklan Facebook itu kita kan pakai retargeting tuh teman-teman ya, diiklanin terus kan. Ya lama-lama mereka juga pasti penasaran. Mereka lama-lama juga pasti membeli produk kita. Itu intinya. Karena di dunia penjualan ada namanya the rule of seven. Ketika mereka lihat iklan kita, ya, atau enggak ketika dia ingat sama kita minimal 7 kali, ya, dia tuh udah terpengaruh sama kita. Kayak teman-teman ya, ini saya kasih ilustrasi tapi simpel aja. Misalnya teman-teman di depan rumah teman-teman ada bencong, ya, bencong datang hari Senin, ya hari pertama datang, terus dia lagi main musik, main lagu gitu kan, teman-teman kan pasti ngerasa aneh dong, risih kan. Nah 7 hari berturut-turut dia bilang bencong itu datang terus ke depan rumah teman-teman nyanyi, ya, sampai teman-teman ingat lagunya yang dia nyanyiin apa gitu ya. Nah tiba-tiba hari ke-8, hari ke-9 bencong itu tidak datang, ya. Teman-teman minimal berpikir gak, lah kok dia nggak datang lagi, gitu ya. Nah, itu sama teman-teman prinsipnya ketika ngiklan. Ya, ketika mereka udah kena iklan kita terus, lama-lama mereka juga pasti segera tertarik untuk membeli produk kita. Nah, itulah pentingnya kenapa kita mesti beriklan. Dan ini saya jelaskan mengenai 3 traffic ya. Nah, 3 traffic temperatur. Pertama adalah cold market. Ya, di mana cold market ini adalah market yang belum kenal sama kita sama sekali. Nah, seperti ilustrasi tadi ya teman-teman ya, tiba-tiba ada bencong di depan, nggak kenal, kita nggak tertarik sama sekali, ya mau inget pun males gitu ya. Atau nggak kena iklan seseorang, kita pikir apaan sih, ini siapa sih gitu ya. Nah, orang itu, oh ini ada yang coret-coret nih, bandel nih. Ntar nggak dapet giveaway loh. Ya, oke. Cold market, jadi ini adalah market yang belum kenal kita sama sekali. Ya, belum kenal kita sama sekali, belum kenal produk kita apa. Nah, di sini tugas kita untuk memberikan edukasi. Ya, jadi disitulah kenapa kita mesti upload konten di Instagram, di TikTok, kita sharing-sharing edukasi gitu ya. Atau enggak mungkin kita adain webinar gitu ya. Nah, tujuannya untuk menarik mereka ke WA Market. Nah, WA Market ini adalah market yang sudah kenal dengan kita. Ya, market yang sudah kenal dengan kita, market yang memiliki ketertarikan sama kita atau enggak produk yang kita jual. Ya minimal dia udah pernah kepoin Instagram kalian misalkan, atau enggak kepoin sosial media kalian, atau enggak kepoin sosial media akun jualan kita. Nah, ini udah enak teman-teman ya. Kalau di WA Market ini itu tinggal kita sentil dikit, mereka udah pasti mau beli produk kita. Ya, jadi kayak tadi ya teman-teman ya, kenapa kita masih ngiklan agar mereka ngunjungin website kita, udah kepoin website, sosial media, itu udah masuk kategori WA Market. Ya, tinggal disentil dikit, ya, sentil dikit, masuklah mereka ke hot market. Nah, hot market adalah market yang sudah membeli produk kita. Nah, tapi ingat ya teman-teman ya, market yang sudah membeli produk kita itu bisa melakukan namanya repeat order, ya, beli produk kita terus menerus. Karena itu teman-teman jangan lupa untuk dipantau, ya, dibangun hubungan. Bahkan kita punya satu customer itu yang udah repeat order produk kita udah 1,5 tahun. Ya 1 tahun, 2 tahun, tiap bulan pasti beli produk. Nah itu enaknya teman-teman ya. Menurut saya itu kita nggak perlu keluarin budget marketing, ya. Ibarat tuh tiap bulan udah pasti repeat order. Ya kita maunya seperti itu kayak teman-teman ya. Kalau bisnis ya.
punya 100 customer aja yang repeat order setiap bulan, misalnya profit produk kita Rp100.000, punya 100 customer kan udah 10 juta tuh. 10 juta ya udah kita dapat pasif 10 juta per bulan gitu ya dari fans customer. Nah, itulah salah satu alasan kenapa brand Apple jadi brand nomor 1 di dunia. Ya karena dia punya loyal customer yang luar biasa ya teman-teman ya. Setiap kalau launching produk apa pasti udah ngantri mereka ya, berhari-hari ya, itu luar biasa ya. Kalau saya males jujur teman-teman kayak gitu. Cuma ada aja ya seperti itu ya. Nungguin berhari-hari cuma buat beli iPhone terbaru. Nah, itulah fans customer, luar biasanya. Nah, itulah perbedaannya cold, warm, dan hot. Jadi cold market ini belum kenal sama kita, warm ini sudah kenal sama kita, tapi belum membeli produk, tinggal kita edukasi lebih, tinggal kita follow up, sampai akhirnya membeli produk kita. Nah, di hot market ini tinggallah kita ajak mereka untuk membangun hubungan, memberikan informasi, agar mereka terus-menerus membeli produk kita. Dan ini saya jelaskan mengenai sales funnel penjualan. Ya, sales funnel penjualan ini penting teman-teman. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang belum pernah buat sales funnel buat bisnisnya. Ayo, siapa? Intinya di sales funnel ini kita bakal mengerti namanya produk kita, alur produk kita itu sampai mana, ya. Jadi misalnya kita punya produk, kan kita mesti nyari 2 traffic, ya. Pertama traffic gratisan, organic traffic. Kedua paid traffic, traffic berbayar. Nah, traffic organik atau traffic gratisan ini biasa kita dapat dari kita membangun konten di sosial media. Misal konten edukasi, konten interaksi, atau enggak kita DM, follow, like, komen, itu adalah bagian dari interaksi. Nah, kalau paid traffic, traffic berbayar. Ya, kita bisa dapatkan dari endorse, giveaway, paid promote, iklan Facebook, Instagram itu adalah bagian dari paid traffic. Nah, sebenarnya kan tujuannya sama, teman-teman. Sebenarnya kita personal branding, kita mau ngiklan, tujuannya itu cuma buat ngumpulin database. Setuju ya teman-teman ya? Bukan ngumpulin followers ya, ngumpulin database. Nah, database ini beda sama followers. Kalau followers belum tentu beli produk kita. Ya, cuma kalau database udah nanya sama kita, biasa mereka udah tertarik membeli produk kita. Nah, database itu saya biasa bagi sama WhatsApp atau enggak Line ya. Kalau sekarang namanya Line official, kalau dulu tuh Line Ad. Terus ketiga tuh ada juga namanya email marketing. Nah, cuma kalau mayoritas orang Indonesia saat ini masih pakai WhatsApp. Nah, di sinilah di WhatsApp ini tujuannya kita harus memberikan edukasi. Nah, di situlah kalau saya sendiri, setiap produk saya itu saya buat namanya simulasi penjualan. Nah, teman-teman udah punya simulasi penjualan belum buat produknya teman-teman? Kalau misalnya mereka nanya apa, jawaban terbaik apa? Mereka nanya apa, jawaban terbaik apa? Mesti jawaban terbaik loh teman-teman. Bukan jawaban yang singkat-singkat. Misal ditanya, Kak, ini harganya berapa? 100.000. Tok. Ya, sama aja kayak kita lagi jualan offline ya. Ketemu mbak-mbak, kita nanya, Mbak, ini harganya berapa? Sales gitu ya. 100.000. Udah diem. Malas nggak? Malas ya teman-teman ya. Nah, kita pasti maunya dilayanin dulu. Karena itu pastiin teman-teman siapin simulasinya. Jadi kalau dia nanya apa, cara jawabnya apa. Nanya apa, cara jawab yang terbaik apa. Agar mereka segera tertarik dan yakin untuk membeli produk kita, bukan sama toko sebelah. Ya, belinya sama kita. Nah, kalau SOP ini simpelnya ya teman-teman tinggal siapin aja. Keunggulan produknya teman-teman apa, kenapa harus beli produk teman-teman, kenapa harus beli toko teman-teman, ya, bagaimana cara ordernya. Nah, itu teman-teman mesti siapin semua. Kedua, ada namanya broadcast. Nah, broadcast ini teman-teman menyiapkan namanya simulasi simulasi untuk follow up. Ya, jadi broadcast ini menurut saya adalah bagian dari follow up. Ya, kita bisa BC mereka untuk ingetin kita tiap hari. Jadi mungkin nih teman-teman berpikir, wah, kalau broadcast promosi gitu kan spam jatuhnya. Ya, kalau mereka udah tertarik membeli produk kita, namanya bukan spam, teman-teman. Ya, tinggal diingetin, kayak tadi saya bilang ya, the rule of seven. Gimana cara kita mengingatkan mereka? Kalau mereka misalnya bilang nih, nanti ya saya orderin nanti, ya, saya orderin nanti dulu, ntar saya kabarin. Kan posisi kita nggak kenal sama mereka, ya, cuma kenal dengan sebagai penjual dan pembeli. Nah, caranya seperti gimana? Ya, kita melakukan broadcast. Kayak saya nih, saya kalau udah tertarik dengan suatu produk, saya di broadcast, ya, mau tiap hari, saya pasti baca informasinya. Saya ngerasa, oh, apakah ini penting, apakah ini saya membutuhkannya, apakah promo ini menarik, gitu ya. Jadi ini adalah pentingnya dari broadcast. Dan selanjutnya adalah follow up. Ya, jadi buat customer yang udah nanya-nanya harga, mungkin belum beli, jangan lupa di follow up. Karena terbukti, jika kita melakukan follow up lebih dari 5-12 kali, 80% penjualan terjadi. Tapi penjualan online itu rata-rata hanya follow up customer 1-2 kali aja.
terutama nih yang jual di marketplace, kan udah enak kan bilang, oh iyalah orderan kan otomatis marketplace, tinggal nunggu aja. Enggak teman-teman ya, semua sama, tetap harus di follow up. Bahkan semua tim saya yang jual di marketplace itu ada simulasi follow up chat ke customer. Jadi kalau ada yang nanya nih customer, barangnya ready nggak? Ready. Belum tentu loh dia beli sama kita, biasanya dia beli sama orang lain. Kayak saya nih, jujur ya, saya tuh biasa kalau beli produk teman-teman di marketplace, misal saya beli di Tokopedia, kalau pria Tokopedia ya, kalau wanita kan Shopee katanya kan gitu ya. Nah di Tokopedia itu ketika saya lihat satu produk yang sama di Jakarta, saya tuh pasti chat 5 seller ya, 5 seller di Jakarta. Saya cek yang fast respon siapa, atau enggak yang nongol di chat saya duluan siapa gitu ya. Nah setelah saya lihat dia, oh saya akhirnya order sama mereka. Nah itu kan kita mesti fast respon. Nah kadang juga saya lupa buat buka chat. Nah itulah kita mesti follow up agar chat kita tuh nongol di paling atas. Jadi ujung-ujungnya mereka pikir, wah ya udah beli sama Anda aja karena Anda sebagai penjual yang profesional dan fast respon ya, dan melakukan namanya follow up. Dan disitulah biasa terjadi namanya closing. Nah di closing ini teman-teman, kalau udah di closingin, ingat ya, mereka itu kalau kita itu lebih gampang closing lagi di di pembeli baru atau pembeli lama teman-teman. Sorry, di orang-orang yang membeli produk kita atau belum membeli produk kita. Kita tuh lebih gampang closingin di mana? Misalnya dia mau beli produk kita nih, mau beli produk kita, lebih gampang closingin di customer atau belum beli produk kita sama sekali. Udah pasti customer dong, kan udah tahu sama kita, ya, udah tahu dengan produk kita, udah cobain produk kita, dan mungkin udah merasakan manfaat dari produk kita. Dan disitulah kita bisa melakukan namanya, kalau saya sendiri, saya siapin satu WhatsApp customer service yang tujuannya itu buat kirimin mereka e-book, kirim mereka voucher, follow up mereka setiap minggu, setiap bulan, terus kasih edukasi, ya mungkin di broadcast produk baru, katalog baru. Terus disitulah saya melakukan namanya upselling ataupun cross-selling. Nah, upselling itu kita menawarkan produk harga lebih tinggi. Jadi contoh kasusnya, saya dulu pernah jualan produk, ya produknya itu produk kesehatan, itu harganya sekitar 1,5 juta. Nah, karena dia udah beli produk saya pede dong. Saya kasih katalog-katalog produk saya. Dan waktu itu dia beli alat kesehatan. Nah, alat kesehatan itu harga 15 juta. Nah, dia nggak bakal beli alat kesehatan ketika saya tidak menawarkan. Setuju ya? Nah, ketika saya nawarin, ini loh ada alat kesehatan harganya 15 juta. Nah, akhirnya dia mikir, oh ini kebetulan banget nih, ibu saya butuh. Nah, dia akhirnya beli 15 juta. Langsung transfer. Ya, enak ya. Dan itu dia udah pasti percaya sama kita, nggak perlu nanya ini penipuan nggak. Ya, karena kenapa? Dia udah percaya sama kita. Dan kedua ada namanya cross-selling. Ya, cross-selling ini kita melakukan produk yang kurang lebih sejenis, ya, kurang lebih sejenis, tapi berbeda. Ya, contoh kasusnya sama ya, kayak tadi ya. Kayak misalnya kita jual vitamin, kita bisa nawarin alat kesehatan. Mungkin teman-teman yang saat ini jualan baju, teman-teman mungkin bisa tawarin ya celana, simpelnya seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu, prinsip dari cross-selling. Intinya kita menawarkan produk kembali. Yang ujung-ujungnya dia akan jadi fans customer kita, ya. Mereka yang tertarik untuk membeli produk kita terus-menerus. Dan tentu saja lebih enak punya fans customer dibandingin punya customer yang sekali order, habis itu nggak beli lagi. Setuju ya teman-teman ya? Jadi pastikan teman-teman miliki atau nggak mulai bangun fans customer teman-teman dari sekarang. Karena fans customer itu dibangun, ya, bukan ditunggu. Oke? Dan ini ada 3 cara cepat cuan jualan online yang teman-teman bisa maksimalkan untuk saat ini. Pertama, buat teman-teman yang saat ini udah punya produk, ya, atau nggak sebagai supplier, teman-teman bisa main quantity, ya. Tentu dengan jual produk di marketplace, ya. Ya, teman-teman kan pasti andalkan namanya main quantity, ya. Mau untungnya berapa, teman-teman mungkin ya nggak apa-apa lah, yang penting laku. Nah, saya sih emang nggak sarankan nomor 1, tapi nomor 1 itu emang cara cepat, ya. Karena teman-teman posisinya udah punya produk, yang penting teman-teman produknya laku walaupun profitnya tipis. Tapi saya pribadi tidak menyarankan hal ini. Ya, saya itu lebih suka nomor 2 sama nomor 3. Kedua itu buka pasukan reseller. Jadi teman-teman udah punya produk, pasti siapin dong harga buat agen berapa, harga buat reseller berapa, harga buat dropshippernya berapa, ya. Siapin harganya dan pastiin jaga harga. Itu yang paling penting. Karena kalau kita nggak jaga harga, ya udah pasti ntar harganya bakal rusak sendiri di marketplace. Ketiga, kalau saya pribadi lebih suka naikin value produk dibandingkan saya bandingin harga.
Jadi kayak yang kita jual produk yang kita jual itu rata-rata memiliki profit di atas Rp100.000. Nah, di situ kita punya budget lebih, teman-teman bisa buat iklan, bisa buat bangun tim lebih besar lagi. Karena kenapa? Karena kita jaga harga ya, dan kita malah naikin harganya dari kita menaikkan value product. Nah, value produknya ini ada 3 kategori. Kita pertama bisa naikin dari packaging. Ya, teman-teman mungkin bisa lihat deh dari produknya teman-teman. Packaging udah menarik belum? Ya, udah layak belum dinaikin harga kira-kira? Nah, kalau teman-teman lihat, produk saya kelihatannya packagingnya tidak menarik, ya, tidak eksklusif. Ya, mungkin saya mesti perbaikin, ya. Saya mesti redesign lagi packagingnya. Itu penting loh, teman-teman. Kan kita lihat di sosial media kan pasti lihatnya visual, ya. Kita lihat segala sesuatu itu kan pasti lihat dulu dong. Ini produknya packagingnya bagus gak, keren gak. Bahkan kalau saya lihat ya, ini nggak tahu ya. Kalau di wanita katanya seperti itu ya, tapi nggak tahu nih. Mungkin Kak Bianca lebih tahu. Kalau skincare katanya ada yang lucu-lucu, masker yang lucu-lucu, kadang katanya cewek beli sendiri gitu. Karena kenapa? Lihat itunya lucu katanya. Packagingnya bagus, packagingnya lucu gitu ya. Yes, bener banget Yes, Kak ya. Rica. Kita beli berdasarkan. Bahkan mungkin ya Kak, karena posternya itu bagus, atau karena fotonya itu lebih bagus daripada mungkin teman-teman yang mungkin foto pakai tangan aja, atau mungkin yang benar-benar professionally taken gitu. Itu udah beda banget vibe-nya Kak. Bener Berbeda banget. sekali ya. Nah, yes. Itu tuh. Itu langsung dari Kak Bianca ya. Jadi packaging itu penting ya. Bener. Dan kedua, teman-teman bisa naikin dari servis juga. Ya, jadi mungkin teman-teman yang saat ini mungkin servisnya, kalau mereka nanya harga, langsung jawab aja. Ya, habis itu nggak direspon lagi. Nah, teman-teman mungkin bisa naikin servisnya ya. Mungkin bisa perbanyak follow up, mungkin bisa kirim katalog lebih sering, bisa broadcast lebih sering. Ya, intinya agar mereka itu tertarik sama penjualnya. Ya, jadi bukan hanya dari produk, tapi dari sang penjual yang menawarkan produk tersebut. Ketiga, dari segi harga. Nah, kalau saya pribadi, kalau misalnya nih, kompetitor saya jual produk harga 100.000. Nah, saya pasti jual lebih tinggi, teman-teman. Saya jual 150.000, 200.000. Ya, kenapa? Karena dengan budget lebih, sekali lagi kita bisa ngiklan. Ya, kita punya budget untuk berpromosi, kita punya budget buat memperbesar tim kita. Nah, itulah pentingnya kita menaikkan value produk kita. Dan kita juga bisa tambahkan bonus. Nah, kan sekarang banyak nih bonus-bonus yang kita bisa bagiin. Seperti mungkin teman-teman bikin e-book, ya. Mungkin teman-teman ada yang jualan skincare, kan bisa bikin e-book cara cepat bikin kulit glowing gitu kan ya. Kan e-book kan banyak tuh di sosial media, bisa dibeli juga, atau nggak kita bisa bikin sendiri. Setuju ya? Nah, itu kita bisa bagi-bagiin ketika kalau ada yang beli produk kita. Itu kan bagian dari bonus. Kayak contoh deh, kayak kita ke mall. Kan kadang-kadang ada kasih kita sampel, buat cobain dulu. Terus info ini, nih Kak, Kakak kalau beli parfum yang ini nanti dapat bonusnya kecil ya. Nah, itu kan padahal itu kan sebenarnya bagian dari bonus, teman-teman. Ya, yang memang udah dipaketin sebenarnya. Nah, itu teman-teman bisa memberikan juga saat menawarkan produknya teman-teman. Oke? Dan udah pasti teman-teman, ya kita bicara bisnis online, bisnis digital ke depan ya. Kita nggak bisa bermain sendiri. Ya, kita bukan Superman, teman-teman. Ya, kayak saya sendiri, saya bukan Superman, saya juga butuh super team. Nah, teman-teman pasti juga seperti itu. Kita mulai bisnis, ingat prinsipnya kita harus mulai bangun super team. Ya, kita mulai harus belajar untuk berkolaborasi. Mungkin kita sebagai brand owner, nah kita harus bekerja sama nih, mungkin sama tim-tim kita, mungkin sama ya banyak hal ya. Kalau kita bicara bisnis ya kan ada advertiser, ada bagian marketing, ada bagian R&D, ya segala macam. Ya intinya kita bukan yang paling hebat, kita hanya orang biasa yang belajar untuk berkolaborasi. Karena percaya deh teman-teman, sejak awal manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Ya, kita mesti belajar untuk berkolaborasi dari sekarang. Oke teman-teman, sekian sharing dari saya hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua untuk memulai dan maksimalkan bisnis online di era sekarang. Oke, saya kembalikan ke Kak Bianca dulu. Gila, mantap. Mantap banget Kak Richard. Aduh, tips-tipsnya nih. Aku juga belajar banyak banget loh Kak. Ini harusnya ini ya, harusnya semua yang pakai Desistor nih harusnya dengerin Kak Richard hari ini nih. Oh iya nih, iya cobain dong, gratis lagi Desistor, enak banget ya. Iya, kayak beneran ini sih, banyak banget nih Kak, kebetulan memang aku kan business development ya, walaupun kita kayak jualan produk nih, tapi banyak banget tanya, Bi, gimana ya cara ningkatin penjualan? Bukan hanya yang pakai Desistor aja Kak, yang pakai marketplace juga tanyanya ke Bianca gitu. Iya sih. Salah alamat ya, harusnya ke Kak Richard ini. Waduh. Luar biasa banget Kak Richard, perumpamaannya itu bagus loh. Mengejar pacar,
terus Benar. bencongnya juga, Oh iya, terus juga fans fans produk kakak customer. jangan di benar yang jangan dikejar tapi dibangun. Aduh, Iya, itu betul. bagus-bagus banget Kak, luar biasa sih. Oh, thank you, thank you. Oke, mungkin nextnya aku langsung ke Q&A ya. Ini udah banyak Ya, banget Kak. Ini kita, aduh, di chat banyak banget ya. Aku sampai bingung. Mungkin aku pilih dulu ya dari pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul nih Kak. Kak ya, Reza, dari Kak Reza, dari Kak Nisa, Kak Tommy. Ini banyak banget yang tanya nih Kak Richard. ya. Kebetulan mereka pertanyaannya itu gimana sih kalau misalnya nih produknya itu istilahnya itu banyak pesaingnya Kak. Mungkin ini lebih di marketplace ya. Produknya itu Ya. banyak, mungkin reseller nih gitu. Udah banyak yang jualan juga. Terus mungkin gimana caranya supaya mereka tuh beli dari kita, beli dari terus juga di saat saingannya banyak, terus juga banyak banget nih Kak katanya yang ada katanya nulis-nulis komentar negatif gitu juga mengenai produk kita supaya nggak beli di tempat kita. Nah, gimana Wow. caranya membangun kepercayaannya itu supaya mereka eh, beli ke penjual kakak ini supaya lebih ini aja sih Kak, mereka lebih menang daripada yang lain sih gitu. Ini penjual yang nanya ini penjual marketplace sesungguhnya, Kak. Kenapa? Karena dia apa yang bilang, oh ada komentar negatif ya. Iya, kan namanya persaingan ya teman-teman ya. Bener, Kan pasti ada aja bener. ya kompetitor kompetitor Iya. nakal yang selip-selipin komentar negatif gitu. Nah Mm-mm. simpelnya gini teman-teman, bicara jualan marketplace ujung-ujungnya reputasi, ya ujung-ujungnya reputasi transaksi. Kayak kita nih, kita lagi lihat sebuah produk, ya pertama nih, walaupun produknya sama ya, yang kita lihat kan pasti reputasinya dulu. Ini produk reputasinya udah banyak yang review belum ya, udah banyak kasih ulasan belum, yang transaksi banyak belum. Nah selagi Terjual, teman-teman angka terjual ya Kak. iya terjual berapa gitu ya, dan biasanya kita pasti berpatokan di situ. Ketika kita lihat oh ulasannya bagus nih, reputasinya bagus, nah itu yang kita pasti lihat duluan di awal. Jadi pastikan teman-teman cari cara untuk mengumpulkan banyak reputasi ya, mengumpulkan banyak reputasi sama transaksi dulu di awal. Yang paling penting menurut saya reputasi, minimal teman-teman mesti punya ketika baru bikin marketplace tuh minimal 5 ya, minimal 5 reputasi bintang 5 ya, itu penting. Nah, dari situlah kita baru berpikir yang lain. Berpikir kayak tadi ya, kayak Kak Bianca bilang, pasti lebih dong dibanding produk yang foto di tangan doang, sama produk yang fotonya pakai photoshoot gitu, pakai fotografer, ya pasti lebih menarik yang fotografer. Ya. Terus dengan desain menarik, video produk jangan lupa, dan jangan lupa cantumkan testimoni di marketplace. Jadi kalau ada yang komentar negatif ketika teman-teman udah punya banyak ulasan, banyak reputasi bagus, itu udah pasti menutupi kok. Ya, dan teman-teman pastikan ketika ada yang selipin hal seperti itu, langsung direspon. Ya, langsung direspon, jangan nggak direspon sama sekali. Karena di situ teman-teman bakal menunjukkan loh, saya tuh penjual yang profesional. Saya tidak mungkin melakukan hal seperti ini, gitu ya. Nah, jadi itu dulu reputasi, terus kualitas desain, foto, ketiga mungkin testimoni, video, teman-teman bisa masukkan di marketplace juga. Yang keempat tentu packaging. Ya kalau jadi sekali lagi ya, kalau produknya mungkin sama semua, ya mungkin teman-teman bisa kasih bonus atau nggak mungkin bisa kasih packaging yang lebih bagus gitu, biar untuk bisa naikin harga produknya teman-teman. Oke, paling seperti itu sih Kak. Wah, thank you Kak. Ini aku juga sambil belajar. Mungkin nextnya ada pertanyaan mengenai Desti ya. Apakah di landing page Desti bisa dipasang pixel atau Google Analytics juga untuk nge-ads? Ini dari Kak Ian Sebastian. Bisa Kak untuk Desti page nanti dari dalam dashboard, itu ada yang namanya pengaturan page, dan di dalam itu bisa langsung ditempelin link ini sih, kode pelacakan dari Google, dari pixel sama Google Analytics. Itu bisa. Oke, semoga menjawab ya Kak. Nanti kalau bingung, boleh hubungin kita langsung ya Kak. Nanti kita akan bantu untuk step by step-nya. Next-nya nih Kak, kebetulan ada pertanyaan juga nih. Untuk bikin business manager Facebook ya berarti ini, itu perlu diverifikasi nggak sih kalau Richard gitu? Dan terus kira-kira juga pertanyaan lanjutannya, kira-kira kalau mau mulai nge-ads itu budgetnya berapa sih gitu? Oke, bisnis manager itu butuh verifikasi nggak? Jawabannya ke depan butuh. Ya, verifikasi itu berupa CV atau nggak PT. Tapi ingat teman-teman ya, ketika kita baru bikin bisnis manager itu nggak langsung diminta. Ya, dimintanya itu pun terkadang-kadang ya, jujur aja ya untuk saat ini. Jadi bisa dibilang nggak terlalu wajib. Jadi buat teman-teman yang saat ini, apalagi di Indonesia itu belum wajib teman-teman.
untuk melampirkan. Tapi mungkin teman-teman kalau ada kenalan yang punya CV, punya PT, nah itu sebenarnya bisa diselipkan kok. Jadi nggak harus kita benar-benar punya gitu. Misal kita minjem punya yang lain juga bisa kok untuk verifikasi. Intinya itu untuk bantu verifikasi aja. Nah, yang paling penting adalah akun pribadi teman-teman. Ya, atau nggak akun personal kalian, pastiin punya identitas. Ya, jadi jangan sampai, misalnya nama Facebooknya nih, kan sekarang kan masih banyak kayak gitu ya, Kak. Kalau di Indonesia saya nggak tahu deh. Kadang-kadang kalau dari Facebook di Indonesia tuh namanya alay-alay, jujur aja ya. Jangan ya. Kalau teman-teman bikin Facebook, pasti namanya sesuai dengan identitas KTP. Kenapa? Ketika nanti diminta verifikasi sama Facebook, kelar kita ya. Kalau identitasnya nggak jelas, gitu ya. Misalkan namanya Bunga Cantik, padahal nama aslinya Indah gitu ya. Nah, itu sekali lagi mesti sesuai dengan KTP. Ya, karena pasti ntar suatu saat diminta untuk verifikasi identitas, seperti KTP, SIM, dan segala macam. Dan kedua, untuk budget beriklan, sebenarnya budget beriklan kita bisa mulai dari yang kecil dulu. Kalau saya pribadi biasa selalu mulai dari budget Rp50.000 per hari. Nah, teman-teman tes dulu lah Rp50.000 selama 3-7 hari. Di situ kita bakal cek nih, ada chat yang masuk tidak, ada penjualan tidak di dalam waktu 3-7 hari itu. Jadi nggak perlu budget yang besar. Oke, biasa seperti itu Kak Bian, Kak. Oke, thank you Kak. Terus next-nya ada pertanyaan mengenai kalau misalnya mau jualan via Desti ya, ada promo-promo yang mungkin bisa dipakai atau enggak. Nah ini dari Kak Frans, thank you Kak Frans. Nah kebetulan sekarang ada Kak promo, kita subsidi nih Kak untuk super bebas ongkir Desember, itu sebesar 15.000, ini lumayan banget sih Kak. Untuk pengiriman, kalau Kakak mungkin udah ini ngerti ya, 1 kilo sekitar 5.000, sekitar 5-10.000 gitu kalau pengiriman. Nah ini kebetulan kita ada subsidi sampai dengan 15.000. Buruan bisa dipakai Kak, kalau mau tinggal masuk ke dashboard aja, di dalam sudah ada banner yang ada pengumumannya. Gitu. Thank you Kak. Untuk next-nya itu adalah, ada pertanyaan lagi nih Ko Richard, untuk mengenai gimana sih caranya nih, kira-kira tadi tuh budgetnya berapa ya Ko Richard untuk mulai gitu? Oh, yang buat Facebook Ads itu kan ya? Oh, 50.000 kalau saya. 50.000 ya? Oke. Oke. Betul, terus, mungkin bisa siapin 1 minggu lah untuk budget. Ya, oke kok, thank you. Terus pertanyaan yang lebih banyak lagi kok, ini mengenai tentang gimana caranya supaya leads-nya, gimana caranya supaya Facebook Ads-nya itu tepat kok sasarannya gitu. Oke, kalau tepat untuk beriklan nih ya, udah pasti teman-teman nih, kalau di Facebook tuh ada 2 objektif yang saya saranin teman-teman buat beriklan. Pertama itu objektif message, ya teman-teman yang itu syaratnya teman-teman hanya perlu paid sama WhatsApp bisnis ya dikonekkan. Ya, kedua itu teman-teman kalau udah punya website landing page bisa pakai objektif conversion ya untuk beriklan, pakai pixel dari Facebook. Nah, kalau untuk nentuin target market yang tepat, simpelnya sekarang tuh Facebook tuh semakin cerdas teman-teman, ya, di mana dengan konten yang kita kasih, Facebook itu bisa mengarahkan ke orang-orang yang tepat, yang tertarik dengan konten kita, tertarik dengan produk kita, dan segera mau take action. Nah, jadi kembali lagi ujung-ujungnya adalah content is king. Jadi pastiin teman-teman punya konten yang menarik, ya, kontennya mungkin nggak hanya berupa gambar, tapi bisa berupa video. Mungkin berupa video TikTok bisa nggak? Jawabannya bisa. Teman-teman deh, simpelnya. Ntar mungkin teman-teman, mungkin ada juga follower saya, ya, yang udah pernah kena iklan TikTok saya, itu kan rata-rata TikTok tuh teman-teman. Ya, bisa nggak? Bisa aja diiklanin. Oke, jadi ujung-ujungnya gimana sih buat datengin customer, gimana sih biar iklannya murah, ujung-ujungnya konten. Ya, siapin konten-konten yang terbaik. Saran saya bisa siapin 3-5 konten buat dites. Yang mana yang bagus, dan tentu jalankan yang bagus, matikan yang kurang bagus gitu nanti ujung-ujungnya. Oke, thank you banget. Oke, tadi tuh pertanyaan yang barusan dari Kak Sumratul ya. Thank you Kak untuk pertanyaannya. Oke, mungkin itu aja kok untuk pertanyaannya untuk hari ini. Nah, next-nya ini adalah mungkin teman-teman ya yang mau butuh informasi lebih lanjut atau mungkin mau tanya-tanya ke kita, ini bisa hubungin Telegram Desti juga. Nanti akan dibantu sama tim admin ya untuk sediain linknya di dalam chat box. Dan juga mungkin boleh nggak kok kalau nanti ada pertanyaan untuk Ko Richard gitu, nanti next-nya kira-kira bisa hubungin kemana nih gitu? Oh ya, bisa DM ke IG saya langsung sih, Richard Putra Official. Oke, mantap loh, thank you. Ya, sama-sama. Oke. Nah, mungkin ini sekarang kita mau kasih pengumuman giveaway ya, Ko, untuk tadi pertanyaan terbaik. Menurut Koko nih, pertanyaan apa yang paling baik, Ko? Kebetulan ada 3 nih.
Kak, jadi banyak nih jatahnya Oke. nih. Jadi kebetulan dia yang nanya itu kayak 3 ya tadi ya? Dan Iya, tiga untuk tiga aku ada gitu 3. ya? Nah, Mm-mm. berarti tiga-tiganya menang berarti. Kan ada 3 soalnya yang dibagiin. Jadi Oke. yang saya bagi itu ada buku Masa Secret Instagram 4.0 yang warna hitam, terus buku Masa Secret Facebook Instagram S, sama buku Masa Secret Hypnorating. Jadi ada 3 Kak. Kebetulan tadi yang nanya 3 ya kalau nggak salah ya. Iya, 3 atau 4. benar. Jadi dapat lah Iya. 3. Oke. Berarti pingin buku yang kuning. Bikin buku Yang yang mana kok? kuning. Ini ada yang komen nih kok. Iya, itu yang buku Facebook sama Instagram. Oke. Ya, Ada 3 ya. Since tadi pertanyaannya banyak yang ya. mirip-mirip, aku mungkin ini ya mau langsung umumin nama pemenangnya ya. Yang pertama ada congrats to Kak Resa Violentina. Barusan komen, yes Kak, kakak menang. Terus juga next-nya itu adalah, tadi yang nanya soal budget ya, Kak Ya. Weni. Kak Weni tolong ya Kak, congrats juga udah menang. Dan juga satu lagi Kak Sumratul Ula ya, dari Pontianak. Yes, Oke, congrats mantap. Kak. Congrats. Terus, nah untuk teman-teman yang menang, tolong DM ke kita ya, DM ke tim Desti, boleh via Instagram. Kira-kira nama kalian siapa, nomor telepon, terus juga dan juga alamat rumah untuk kita bantu kirimkan bukunya gitu. Yes, thank you banget Kak. Gitu. Oke, congrats, Oke, congrats. 3 ya Kak, benar ya Kak Richard ya. Ya, pas ya, pas ya. Dinanya Iya. 3, berarti dapat 3, Kak. Oke. Oke. Nah, terus mungkin dari Kak Richard sebelum kita tutup nih Kak, sebelum sesi foto-foto juga, mungkin ada yang ingin Ya, disampaikan nggak sepatah dua kata buat teman-teman yang sudah hadir sore ini sih. oke. Pesan saya buat teman-teman yang saat ini baru memulai maksimal bisnis online, tentu ujung-ujungnya kita mesti setia pada perkara-perkara kecil. Karena kita bicara bisnis online nih teman-teman, kita hanya bicara iklan loh. Ya, kita nggak hanya bicara bangun konten. Apalagi teman-teman yang baru mulai bisnis online sendiri. Ntar pasti teman-teman nih ngurus pengiriman sendiri, packing sendiri, jadi kurir, ya, jadi admin, balesin chat, terus ngurusin iklan, ngurusin konten, semua hal teman-teman mesti urus semua dari awal. Nah, itulah yang kita rasain juga teman-teman di awal. Karena itu saran saya, setia dulu pada perkara-perkara kecil sebelum kita dipercayakan kepada perkara yang lebih besar. Karena perkara-perkara besar, teman-teman, sebenarnya adalah kumpulan dari perkara-perkara kecil yang kita kerjakan dengan konsisten dan dengan penuh kesabaran. Oke, paling itu aja saran saya buat teman-teman semua. Intinya semangat untuk memaksimalkan jualan online yang menjelang 12-12, menjelang akhir tahun, dan terutama buat teman-teman yang belum mulai, ya siapin aja 2022 lebih siap lagi ya agar 2022 menjadi tahun keberhasilan teman-teman semua. Oke, paling itu Kak Bianca. Gila, oke. Thank you banget kok. Oke. Teman-teman sebelum kita tutup sesi hari ini, mungkin boleh dibantu untuk on kameranya sebentar ya. Jadi kita akan mengadakan sesi foto bersama gitu. Oke. On kamera. Oke, ini udah pada on. Wih, siap. Oke. Oke. Flo mungkin boleh dibantu ya Flo untuk fotonya ya Flo. Oke. Mungkin ini ada beberapa page teman-teman, jadi kita akan melakukan sesi foto secara bertahap. Oke, next-nya, rame loh ini kok. Siap. Oke. Nih, ada yang lagi di mobil juga. Aduh Bu, makasih banget Bu waktunya. Udah mau join. Oke. Sip, udah katanya dari tim Desi sudah foto. Thank you banget teman-teman semua yang udah hadir sore ini. Oh iya, mau ngingetin lagi tadi yang menang, selain congratulations, juga tolong segera DM kita ya untuk alamat, nama, dan nomor telepon supaya kita bisa bantu untuk pengirimannya. Oke teman-teman, sekian untuk webinar hari ini. Kalau misalnya, again tadi ada butuh info mengenai Desti, bisa langsung ke desti.app atau bisa langsung chat ke CS kita. Dan kalau teman-teman yang mungkin mau ngobrol sama Kak Richard lebih lanjut, tadi Kak Richard udah boleh, katanya langsung DM aja ke Instagram beliau ya teman-teman. Oke, kita tutup untuk sesi webinar hari ini. Sampai bertemu di webinar selanjutnya ya teman-teman. Stay tune di Instagramnya Desti. Oke, bye teman-teman, bye Oke, semua. bye.
Thank you, Sukses Kak buat kita Richard. semua. Yo, thank you, Kak.